bisa mencapai omset berapa nih Teh? Kalau untuk sekarang ya untuk keluaran per minggunya sih kita 7.000 roti per minggunya. Per minggu 7.000 roti? Iya. Wah. Mari ngevlog di Kebunisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebunisan. Oke nih teman-teman, kita udah ada di daerah Cengkong nih. Itu ada daerah mana ya? Lumayan agak masuk ke Pancawati ke belakangnya. Dan di depan kita udah ada sebuah produk roti. Namanya ini adalah roti Dahlia. Nanti kita akan tanya-tanya karena di sampingku udah ada seorang ownernya. Dan kita akan kenalan dulu ya, sebelum kita nanya-nanya tentang produknya. Kenalan dulu nih Teh, namanya siapa, kemudian punya bisnis apa nih? Nama saya Iis Ismawati lengkapnya. Bisnisnya di usaha kuliner lah ya, termasuk ini bisnis roti. Yang sekarang lagi dikuliti roti goreng ya. Ya jadi nggak beda dari yang lain, itu kan biasanya roti basah atau yang di oven. Jadi bisnisnya ini punya usaha roti goreng. Oh jadi ini teman-teman digoreng ya, Digoreng. bukan di open ya. Nah, kemudian nih Teh, udah berapa lama sih bisnis roti goreng ini? Nama brandnya apa nih Teh? Kalau ini kan Bakery Dahlia. Iya. Berarti nama brandnya Dahlia ya? Iya. Oke, udah berapa lama bergelut di roti Bakery Dahlia ini nih? Udah 5 tahun. Udah 5 tahun? Iya. Berarti tahun 2015? Iya. Dulu mah masih open kan. Kalau yang goreng ini masih baru sekitar 2-3 tahunan. Oh gitu, sebelumnya mah di open. Open. Tapi ini sekarang lebih ke yang goreng ya? Kemudian kenapa memilih roti yang digoreng nih Teh? Ya karena memang tenaga kerjanya juga lebih ini kan ya, lebih sederhana. Kalau misalnya itu untuk open itu banyak prosesnya juga, karena kita kan karyawannya juga kan hanya merekrut keluarga saja yang ada di dalam keluarga, jadi belum bisa merekrut dari luar. Oke. Jadi justru memilih roti goreng ini untuk sementara waktu karena terkendala dengan sumber daya manusianya ya yang mengelolanya ya. Tapi tadi aku cobain ini dan ini enak loh teman-teman. Nice. Nanti aku sama Dede mencoba akan mereview jujur rasanya itu akan seperti apa roti goreng Dahlia ini nih. Kemudian nih Teh, untuk modalnya sendiri dulu pas awal-awal itu kira-kira bikin usaha roti Bakery Dahlia ini berapa sih? Atau yang sekarang juga boleh? Kalau untuk di awal kan ini masih peralatan yang dulu kan ya, sejenis kayak mixer, cetakan dan semuanya itu ya sekitar 15 juta. Wah 15 juta Kalau ya? untuk ini ya, untuk peralatannya. Tapi kalau untuk bahan sih ya kurang dari 2 juta untuk membuat. Oh jadi memang alat-alat buat roti, kemudian mungkin untuk penggorengan itu lumayan juga ya Teh ya? Iya. Kan kalau bahan kan misalnya kan naik turun ya. Iya kalau bahan naik turun. Mungkin dari tepung-tepungannya kayak gitu ya. Oke, ini punya berapa varian rasa sih Teh? Kalau dulu sih 4, tapi karena jarang yang cocok ya, karena kalau rasa abon itu jarang yang cocok lah kalau daerah-daerah perkampungan kan. Jadi cuma ada 3 rasa kacang hijau, kacang sama kelapa sama kacang, sama coklat. Oh, berarti sekarang ada 3 varian, yaitu coklat, kelapa, sama kacang hijau. Oke, itu ya teman-teman. Kemudian nih Teh, tadi udah bicarain modal. Nah, kira-kira bisa mencapai omset berapa nih Teh? Kalau untuk sekarang ya untuk keluaran per minggunya sih kita 7.000 roti per minggunya. Per minggu 7.000 roti? Serius Teh? Iya. Wah. Ini dengan harga 2.000 ya per roti ya? 2.000 kali 7.000 tuh.
itu 1 minggu berapa tuh teman-teman? Terus berarti kalau sekitar 1 bulan bisa 56 juta sebulan. wow. Mantap juga ya ternyata. Bisa sampai segitu ya. Kemudian bisa sampai tembus omset sebesar itu teh, bisa sampai 7.000 per Minggu. minggu. Itu kelebihannya memang apa sih teh dari roti ini? Kalau kelebihannya memang dari segi rasa. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Kita pun pakai isinya kita bikin sendiri. Oh gitu. Biasa kan pakai selai yang emang pakai pengawet kan. Kalau kita press gitu. Jadi sebelum kita bikin pagi-pagi sudah bikin kacang hijaunya direbus dulu, kelapanya digoreng dulu, kelapa baru diparut gitu. Oh iya, soalnya kan isinya itu ada kacang hijau sama kelapa yang itu benar-benar bahan yang tanpa pengawet ya teh ya. Mantap. Kalau kayak beli kayak selai yang mungkin di pasar yang kita nggak tahu apakah itu ada bahan pengawetnya atau enggak gitu. Oke. Jadi value yang ditambahkan dari roti Dahlia ini adalah bahan-bahannya itu tanpa pengawet teman-teman asli. Berarti ini awetnya berapa lama nih teh? Kan kalau kayak roti-roti yang udah pabrikan gede kayak Sari Roti itu kan bisa sekitar 14 sampai 20 harian ya. 1 minggu ya kalau 1 mingguan. cuman memang kan dari ininya kan teksturnya udah keras gitu. Udah nggak enak lah. Cuman kita kan kalau misalnya nggak laku dalam seminggu sudah ditarik, sudah dijadikan roti BS, jadi nggak dijual lagi. Oke. Jadi itu ya teman-teman, ini tanpa pengawet dan bisa bertahan sampai di angka 1 mingguan ya. Iya benar. Kemudian nih teh, untuk tantangan dari bisnis roti Dahlia ini saat ini apa nih teh tantangannya? Kalau untuk saat ini mungkin dari kondisi lingkungan juga kan ya, dari saingan juga banyak, mungkin juga kan jadi agak ada bosennya juga roti goreng terus, jadi omsetnya juga naik turun. Oke, jadi lebih mungkin kejenuhan pasar ya, perlu inovasi mungkin karena ini jenisnya baru ada 3. Mungkin perlu ada inovasi rasa-rasa baru biar menggembrak pasar yang perlu fresh gitu. Kemudian ada nggak teh tips nih buat teman-teman yang pengen juga usaha apapun gitu ya? Kan teteh udah 5 tahun nih. Kalau dari pengalaman saya sih ini kan basicnya dari keluarga suami memang bikin roti semua dari situ. Cuma memang dari proses itu kita kan butuh perjuangan juga, butuh sesuatu yang memang bisa diperjuangkan, bukan hanya kita ingin maju, ingin lihat orang bisnis ini maju punya apa yang nggak bisa begitu karena memang prosesnya itu sulit. Di dalamnya itu sulit kan, kita jadi benar-benar harus sabar ya, berjuang dan juga memang inovasi itu perlu gitu kan. Selain kita membuat produk kita yang lebih baik, juga kita harus mengenali lingkungan kan, karena kita kan pasaran ini kan beda-beda arah kan, beda-beda orang juga beda-beda kesukaan gitu. Jadi kita kalau ingin misalnya produk kita laku, orang mana suka yang mana yang rasanya sukanya yang seperti apa gitu. Oke, jadi teman-teman sudah ditampar duluan dengan realita bahwa bisnis itu nggak mudah. Karena memang memulai bisnis itu nggak mudah. Tapi bukan berarti nggak bisa. Tadi teman-teman harus belajar, harus sabar. Kemudian lihat bahwa ternyata target pasar yang di sana mah sukanya apa, misalkan yang di sini mah sukanya apa, itu harus jadi bahan buat teman-teman memulai bisnis kayak gitu. Lanjut nih teh, kira-kira kalau pengen beli roti Dahlia ini kemana nih teh? Soalnya kan apakah ada media sosialnya atau ada tempat yang bisa dibeli atau harus kemana gitu? Ya kalau untuk saat ini bisa langsung chat aja ke kami kan, lewat nomor WA. Oke, nanti kita akan cantumkan di deskripsi ya nomor WA yang bisa dikontak untuk nomor pembelian Dahlia Bakery ini. Kemudian ada nggak sih teh, ini misalkan ada yang pengen jadi reseller atau apa, tokonya punya toko terus pengen dimasukin Dahlia, ini caranya gimana? Ya sama, mungkin seperti itu. Jadi kontak langsung ke kami, nanti kami kasih harga yang beda kan untuk penjualan lagi, dan selanjutnya nanti ya kami berkomunikasi aja. Oke gitu ya. Jadi teman-teman yang pengen dapat supply roti Dahlia yang tentunya
itu harganya beda ya, agak miring pastinya juga buat dijual lagi biar teman-teman punya untung dari penjualan dahlia ini, roti dahlia ini ya. Oke, itu ya teman-teman tadi perbincanganku dengan Teh Iis terkait dengan usaha roti bakery dahlia. Dan nanti aku sama Dede di video selanjutnya kita akan review roti bakery ini. Tadi sebenarnya pas datang ke sini langsung dijamu sama si AA sama si Teteh. Rotinya yang masih hangat tuh, mantep banget loh teman-teman. Tapi nanti kita akan mereview roti yang udah berkemasan seperti ini gitu ya, karena yang dijual itu bukan yang versi yang baru mateng, tapi memang yang udah dikemas seperti ini, artinya udah lebih dingin ya. Dan kita akan cari tahu rasanya seperti apa di video selanjutnya ya sama Dede. Oke, thank you, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau dirasa suka sama video ini silahkan di like, di komen, dan di subscribe. Dan di share ke teman-teman yang lain supaya bermanfaat. Barangkali aja tadi tuh bisa joinan sama Teh Iis jualan roti dahlia ini kan. Ini pasti bisa jadi komoditas penghasilan juga buat teman-teman di rumah sana ataupun di lingkungan teman-teman seperti itu. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.